jawabannya. Tentang tantangan 2016 menurut kalian apa nih? Tantangan yang paling bisa dijelaskan dong hari ini kalian? Ya oke. Ini ada perwakilan dari JKT-nya, ada Harka, Kinal, Melody, Nabila, sama Yupi. Jadi hari ini kita ada press conference untuk launching single Beginners yang ke-12 dari JKT. Beginner itu pemula kan, dan ini tuh kita lagi kebetulan launchingnya bareng sama 4th anniversary-nya JKT48, nonton JKT48 yang keempat. Jadi apa ya, pinginnya sih dari pemula ini semangat kita tuh nggak akan pernah pudar seperti pemula gitu. Jadi nggak pernah takut, percaya diri dengan apa yang terjadi dan menghadapi semua rintangan. Kayak orang aneh kan? 4 tahun bisa dibilang kita juga udah 4 generasi kan. 4 tahun juga makin banyak membernya, makin banyak keluarga besar dari JKT48 juga, makin banyak lagunya juga, dan 4 tahun juga kan umurnya udah lumayan ya, maksudnya udah di tengah-tengah gitu. Kita pengennya semoga kita nggak sampai 4 tahun doang gitu, sampai nanti terus sampai mungkin kita bisa 10 tahun lebih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. AKB aja udah 10 sekarang gitu kan. Saya semoga aja bisa makin gitu, dan di umur yang keempat ini kita pastinya pengen yang terbaik, pengen JKT48 juga makin jaya lagi. Apalagi lagu ini kan mungkin lagu yang kalau misalnya member JKT atau mungkin yang kenal sama AKB itu, ini tuh lagu sangat spesial kan. Dan emang arti lagu ini tuh kalau kalian dengerin mungkin kalian juga bakal, oh iya ini nih, untuk ini nih kita hidup kayak gitu loh. Jadi mungkin di lagu ini kita bisa membangkitkan semangat JKT48 yang lagi. Apa sih yang berarti ada isu musikalitas di kalian? Album ini dari album sebelumnya? Kalau album yang lama kan Halloween Night kan. Kalau Halloween Night itu sebenarnya apa ya? Kalau bisa dilihat kita tuh temanya kan hantu-hantu lucu mungkin ya, Halloween party gitu. Terus juga punya konsep yang beda. Jadi kalau kemarin kita kostum, bener-bener semua orang kostum juga, dan lagunya juga lebih catchy untuk menyanyi semua orang juga, semua orang bisa nariin. Tapi kalau yang kali ini kita kayak seperti biasa mau ngasih motivasi. Jadi lagu ini kita lebih ingin memotivasi semua orang sih, dengan semangat itu ya kita bisa kok maju kayak gitu. Gimana ya, kita kayak apa ya, lebih apa lagi ya, lebih dekat kalau sama kita. Misalnya kita semua udah ada generasi, dan kita mainnya jangan sama yang generasi apa aja, generasi 2, tapi kita juga berusaha untuk mendekati generasi 3, generasi 4. Jadi kita juga makin kenal satu sama lain kan, dari situ kita juga bisa sama-sama tahu, oh dia karakternya kayak gini, karakternya kayak gini. Dan dari situ kita bisa saling menjaga perasaan satu sama lain, kita juga bisa perkembangan juga. Terus kan kita juga latihan setiap hari, dan itu juga bisa nambah apa ya, nambah perkembangan juga, karakter juga. Jadi kan Silver kalau di rekomendasi itu ada nggak trik Apa ya, kalau untuk tetap solid kita emang konsepnya idol group, dan apa namanya, rival itu tetap ada gitu. Kita persaingan di dalam JKT48 itu tetap ada, tapi bagaimana caranya rival itu tapi tetap saling support gitu. Jadi kita bersaing secara sehat gitu. Jadi temenan tetap temenan, tapi untuk masing-masing dari individu sendiri juga pasti apa namanya, punya potensi sendiri, dan gimana caranya kita menunjukkan sama fans kita bahwa kita selalu maksimal di JKT48. gerakan koreonya sendiri Gerakannya gimana Kak? Gerakan beginner beda Kan gimana? di AKB udah belajar kan. Nggak ada. Tapi emang beginner tuh koreonya agak susah ya. Daripada Halloween Night kan bisa joget bareng-bareng sama fans gitu. Jadi fans juga kita ajarin terus nari-nari bareng-bareng. Tapi kalau beginner kan emang narinya agak susah. Tapi aku pengennya sih fans juga ada yang kayak apa, Dance bisa cover kayak gitu dance ya? cover gitu. Jadi biar apa, kita juga keren, mereka juga keren. Ini kan lagu dari AKB48, jadi koreonya ngikutin dari AKB48. Jadi AKB48 juga ada lagu ini. Terus kita ikutin koreo sama-sama. Ada lagi? Ini Mas. Oh ya, Mas Dina ya? Iya. Yang tadi ya, 2016 ya. kegelisahan fans, ya, kegelisahan fans dan tahun 2016 gitu. Iya. Apa ya, kita juga pasti tahu ya, maksudnya member kan tiap hari juga aktif di sosmed gitu, dan selalu ngeliat gitu perkembangan di fans tuh kayak gimana sih, JKT menurun gitu. Tapi apa ya, mungkin
berawal karena sosmed itu sekarang tuh emang unfiltered, jadi misalnya ada satu orang yang berpengaruh pasti yang lain juga akan mengikuti gitu. Jadi menurut kita sih, kita di sini selalu maksimal ya, di JKT48 selalu maksimal, selalu berusaha dengan keras. Nah yang fansnya juga yang selalu berpikiran positif pasti akan sama-sama gitu ngebantu kita dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang ini gitu. Berarti kalau dari member sendiri tidak merasakan adanya penurunan? Sebenarnya bukan merasa menurun, tapi kalau misalnya musik di Indonesia kan pasti apa ya, seleranya tuh biasanya cepat bosan gitu. Nah cepat bosan, apalagi katanya musik di Indonesia kan semakin menurun. Nah kita selalu bikin inovasi dan tapi tetap sesuai konsep kita gitu, dan kita selalu mendukung apa namanya stop pembajakan gitu. Dengan cara inilah kita mendukung itu gitu. Tapi kalau di 2016 sendiri selama ini kan kalian kan kayaknya kan smooth banget nih naiknya kan. Kayak nggak ada penantangnya gitu di 2016 nanti atau kedepannya kalian berharap nggak sih ada penantang gitu yang katakanlah yang selevel sehingga kalian bisa memastikan itu? Kalau misalnya penantang sebenarnya karena kita idol group ya di Indonesia sih emang kita cuma ada satu kan, kalau idol group yang banget gitu. Kita juga nggak tahu kedepannya mungkin ada lagi gitu. Tapi sebenarnya kan musik Indonesia juga nggak cuma JKT ya. Kita juga punya artis-artis senior lainnya ya. Kita juga pengennya malah itu jadi tantangan kita gitu. Kita nggak mau cuma di sini doang gitu. Kita juga harus bisa nih, misalnya kayak Noah gitu yang terkenal banget gitu kan. Kita juga pengen kayak gitu. Jadi tantangan JKT bukan JKT nyari tantangan orang lain, tapi kita juga ngelihat yang di depan kita juga ada siapa gitu. Kita juga pengen kesana. Kita juga udah ada kayak JKT48 dangdut gitu. Maksudnya kita bukan dangdut banget, tapi kita mencoba menjadi sahabat dangdut gitu. Gimana kita bisa nge-matchin sama budaya Indonesia juga gitu. Makanya kadang ada fans yang JKT musiknya gitu-gitu aja, tapi saat kita bikin dangdut dibilang nggak cocok nih dangdut, padahal kita juga pengen menyesuaikan dengan budayanya Indonesia gitu. Dan kita juga pengen menjadi kalau nggak bisa jadi penyanyi dangdut bener-bener, kita setidaknya berpartisipasi dalam mendukung itu gitu, jadi sahabat dangdut gitu. Karena kemarin juga kan alhamdulillah dapat nominasi dangdut ya. Nah itu juga jadi sahabat dangdut tuh kita juga senang gitu. Terus ada JKT48 band gitu, itu juga merupakan inovasi dari JKT48. Berarti di 2014 nanti apakah hanya mengandalkan si band yang belum? Gantian ya. Oh iya. Iya mas. Kalau misalnya lucu, ke depan ya. oke. Kalau kejadian lucu saat syuting mungkin lucu itu mungkin banyak ya, tapi nggak tahu disebut satu-satu. Cuman kayak misalnya ada yang sakit gitu, itu ada saat kita lagi syuting kan di rooftop kan anginnya gede banget, dan itu saat malam hari itu emang ada yang lagi drop gitu, karena kan kegiatan kita juga cukup banyak. Mungkin saat lagi drop terus tiba-tiba ada yang sakit, ada yang muntah gitu kan ya, ada yang tiba-tiba demam, itu juga ada. Tapi gimana cara kita untuk ngejalanin kerjaan kita, tugas kita saat lagi itu. Kalau misalnya JKT sih makannya aja yang banyak, mungkin kalau di Iya, sini betul. kita lebih parah lagi makannya. Kejadian lucunya paling kalau misalnya udah ada martabak, Iya, benar, ya. ada nasi tuh langsung ambilnya tuh buru-buru gitu. Bahkan ada yang naruh-naruh di tas punya gua gitu. Udah ngedek duluan gitu. Kalau syuting sih lucu-lucunya kayak gitu sih ya. Namanya juga kita cewek-cewek, kalau di barengan udah deh semuanya jadi gosip bareng-bareng deh kayak gitu. Makasih. Ini tahun dong harapan 2016. Harapan 2016. Harapan 2016. Harapan Masing-masing sendiri dong, aja, harapan sendiri ya. 2016. Sendiri mau. Yuk, sendiri. Aku sih kayak JKT48 bisa konser di luar negeri. Bukan maksudnya kan emang kita bisa maju lagi, bisa makin baik juga, dan pokoknya bisa untuk proyek-proyek dari JKT48 walaupun nggak langsung cepat dilaksanain, tapi semoga pelan-pelan perlahan dengan dukungan fans semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi sabar aja, kita ngejalanin juga, karena kan nggak semudah itu menjalankan sesuatu. Dan pengennya sih masing-masing dari talent-talent JKT48 ini bisa merambah lebih jauh lagi gitu. Kayak misalnya Bila bisa main film, yang lain juga siapa tahu bisa main film, main sinetron, Sania sitcom gitu. Pengennya lebih merambah yang lain. Terus pengen punya single original sendiri juga, itu pasti harapan dari kita dan dari fans juga. Pokoknya kedepannya tetap kompak sesama member, sesama fans dan member, sesama fans juga. Semoga nggak berkubu-kubu, tetap kompak dan mendukung kita gitu. Kita raih mimpi kita sama-sama. Kalau aku sih pengennya
mungkin kemarin kita juga dapat AMI Award gitu, tapi kita juga pengen ke depannya kita lebih banyak lagi dapat awardnya, dan AMI Award juga kan salah satu yang paling tinggi gitu di Indonesia. Semoga kita bisa dapat banyak dengan album ini gitu kan, juga apa ya, lagu ini karena menurut aku sangat bagus gitu. Jadi kalau misalnya semua orang di Indonesia dengar, mungkin juga kita bisa dapat penghargaan juga gitu. Kita juga pengen kayak gitu. Arika, Kalau aku tahun depan mungkin lebih naik lagi JKT48. Soalnya aku kemarin ikut 10 tahun anniversary JKT48. 10 tahun aja masih fansnya banyak, terus member juga banyak gitu ya. Aku juga pengen JKT48 nanti 10 tahun juga masih membernya banyak, terus fansnya banyak. Jadi masih dukung kita terus gitu. Dan aku sekarang pegang tim T, yang kapten tim T. Sekarang tim T itu ikut pensi gitu ya, pensi sekolah. Jadi mungkin tahun depan lebih terkenal anak tim T-nya gitu daripada. Amin, semoga Rizky juga terkenal. semoga semuanya terkenal. Amin. Makasih. Makasih semuanya. Bukan ayam nasi goreng. Waduh nih mahal. Aduh, bang saja mas. Sebentar ya, diambil dulu sini. Kanan. kanan.